Baik, pemirsa setia Suara Media Channel, jumpa lagi dengan saya Biansa dan kami juga Asosiasi yang Kegiatan. Saat ini kami berada di ruang Komisi 1, Pak ya? Iya, Komisi 1, yaitu kebetulan dengan bersama kami saat ini Ketua Komisi 1 yaitu Pak Muhammad Amin Esos. Beliau juga di samping Ketua Komisi 1 dari fraksi Partai Golkar dan juga Sekretaris Umum di Partai Golkar pada DPD 2 Kabupaten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini kayaknya fit selalu nih Pak. Apa tuh rumusnya Pak atau punya resep-resep untuk kita bisa fight selalu ya kan, motivasinya selalu, misalnya energi selalu di tahun politik ini karena memang kesehatan itu utama Pak ya. Betul sekali. Maaf nih Pak ya. Nah, kalau boleh tahu jenjang karir Bapak ya pada saat mulai dicalonkan, pada saat ada ahli, staf ahli, fraksi Golkar ini perjalanan seperti apa Pak? Sementara saya perhatikan melesat sekali nih. Biasa saja lah. Tidak ada yang melesat, biasa saja. Biasa saja. Ya, terima kasih. Terima kasih sebelumnya. Begini, ya memang kadang-kadang saya juga heran. Herannya begini, tidak pernah punya cita-cita dari awal lah. Tidak punya cita-cita dari awal. Justru begitu kuliah, saya lebih senang nulis. Awal lebih senang nulis dan kebetulan waktu itu ada salah satu perusahaan media, ya, grupnya Jawa Pos, waktu itu membuka formasi untuk lowongan koresponden atau reporter. Tahun 2000-an ya. Ya, tahun 2000-an. Karena saya lulus kuliah kalau tidak salah tahun 2000 ya, kalau tidak salah. Begitu selesai, saya langsung gabung ke salah satu perusahaan media. Cetak grup Jawa Pos waktu itu kan belum banyak media ya, baru cetak online belum ada waktu itu. Baru nasional mungkin yang ada online. Di situ gabung ya menggeluti dunia jurnalis dan sangat menarik gitu. Waktu itu sangat menarik karena di situ kita banyak berkenalan dengan orang-orang penting, karakter, bagaimana kita membuat sebuah informasi yang baik untuk masyarakat, menginvestigasi sebuah persoalan, begitu, mencari data, mencari informasi. Ini hal yang menarik menurut saya. Dan kita ada kebanggaan waktu itu karena waktu itu masih cetak. Kalau bikin berita bagus itu menarik. Sangat menarik gitu. Apalagi berita itu jadi heboh gitu kan, itu sangat menarik. Berita kita ditayangkan di headline Pak ya. Oh iya, udah pasti tuh. Koran tuh laris. Kalau judulnya udah headline tuh koran tuh laris. Karena waktu itu nggak ada pilihan orang untuk dapat informasi itu selain baca koran. Kalau sekarang kan udah beda ya, eranya udah beda. Udah beda. Sekarang gampang orang dapat informasi. Kalau dulu memang harus melalui media cetak. Dan itu bagi saya suatu pengalaman baru yang membuat saya semakin tahu dunia jurnalis bahwa manfaatnya sangat besar. Kita bisa memberikan informasi ke masyarakat, bisa mengedukasi masyarakat. Ini luar biasa sebenarnya. Nah seperti itu. Dalam perjalanan ya saya juga nggak mengira bahwa saya lalu oleh pimpinan DPD Partai Golkar waktu itu yang masih diketuai oleh Pak Bupati, Pak Yaki Iskandar, ya saya waktu itu direkrut menjadi pengurus DPD Golkar, kalau tidak salah sekitar tahun 2012-an ya. Itu masih di tingkat DPD Pak? Tingkat DPD waktu itu, dan saya waktu itu diposisikan di bidang informasi dan komunikasi. Ya, memang karena basic kita media, lalu saya ditempatkan di bidang ya, yang membidangi tentang publikasi, tentang media massa, ya nyambung ya. Saat itu saya masih berprofesi sebagai jurnalis, ya kita kombinasikan saja antara profesi saya sebagai
jurnalis waktu itu membantu Golkar Kabupaten Tangerang dari sisi publikasi. Nah, munculnya penawaran Pak bahwa menjadi seorang politisi di Partai Golkar itu sendiri Pak, itu sejak kapan Pak? Sebenarnya kan bukan tawaran, artinya itu mengalir, begitu mengalir lalu karena saya waktu itu sudah jadi pengurus, lalu saya diminta bergabung di fraksi Partai Golkar sebagai tenaga ahli. Nah, tentu kan saya harus melepas dunia jurnalis. Saya harus total fokus di situ. Karena sudah masuk ke lingkungan politik, ya DPRD ini kan lembaga politik. Ya. Saya sebagai tenaga ahli fraksi tentu banyak belajar pula awal ya. Memahami ya kita baca buku, literasi segala macam, banyak melihat, banyak mendengar. Itu sebagai wawasan kita untuk memperdalam ilmu pengetahuan kita di bidang politik tentunya. Nah, dan motivasinya seperti apa Pak? Sehingga Bapak masuk di politik. Motivasi utama siapa sih? Iya, sebenarnya kan motivasi saya itu tentu bagaimana bisa memberikan manfaat ke masyarakat, melihat ya. Saya senang gitu melihat waktu teman-teman anggota DPRD dari fraksi Golkar rapat berargumentasi gitu kan, memperjuangkan prinsip-prinsip partai dan juga memperjuangkan kepentingan masyarakat. Di sini saya tertarik gitu kan, menjadi tantangan baru menurut saya ini. Waktu itu lalu saya izin kepimpinan ikut dalam hal ini ketua DPD 1, ketua DPD 2 bahwa ya gayung bersambut. Begitu saya izin ya pimpinan mengizinkan karena memang saya juga sebagai pengurus, maka saya ikut di tahun 2014 pemilu 2014. Saya diberikan nomor 2 kalau tidak salah, waktu nomor urut 2 ya, oleh pimpinan gitu kan. Ya kita bekerja keras dengan teman-teman yang lain, yang satu dapil begitu, kita koordinasi segala macam bagaimana Golkar menang. Saya tidak berpikir yang aneh-aneh waktu itu, yang penting saya bisa membantu Partai Golkar, membantu para senior, membesarkan para senior, ya kita ikut saja kan begitu. Artinya bukan besar dari partai, tapi Bapak berusaha untuk membesarkan partai. Iya, saya tidak, yang penting kita sudah berbuat untuk partai, karena berbeda. Ketika kita ada di luar membantu partai, itu berbeda ketika kita membantu partai ada di dalam. Maksudnya di luar ini kita membantu bukan sebagai caleg, itu akan berbeda. Semangatnya akan berbeda. Tapi ketika kita membantu partai ada di dalam sebagai calon, ini akan berbeda semangatnya, gitu kan. Motivasinya akan beda. Bagaimana kita mendapat suara banyak, bagaimana Golkar menang. Itu kalau kita ada di dalam sistem sebagai calon. Tapi kalau di luar, kita membantu mungkin tadi gitu kan, hanya kolega, keluarga, terus ya lingkungan sekitar yang kita rekrut, kita ajak. Tapi kalau di dalam itu kan kita bisa lebih luas, bisa ke kecamatan-kecamatan lain, bisa ke desa-desa lain, karena kita punya kewajiban bagaimana kita juga mendapatkan suara. Waktu 2014 itu nama dapilnya dapil 3 ya, kecamatan Pasar Kemis, kecamatan Sinangjaya, dan kecamatan Rajang. Nah, tahun 2014 saya tidak terpilih, tidak ada masalah gitu kan, tidak ada masalah dan tidak ada hal-hal yang mengganggu saya. Walaupun tahun 2014 itu kan luar biasa dampaknya. Banyak orang yang tidak terpilih menjadi caleg waktu itu, ada yang stres, bunuh diri, ada yang gila gitu kan. Itu 2014 tuh fenomena itu. Pada saat 2014 itu bukan jadi kemenangan menjadi seorang calon legislatif. Ya. Menjadi target Pak ya. Tidak. Saya taruh bagaimana Golkar menang. Dan secara umum tentu ini kerjasama yang baik, kerjasama tim. 2014 ya memang Golkar menang kan begitu. Nah, inilah yang memotivasi saya. Begitu tidak terpilih ya santai saja gitu. Karena kita sudah berbuat untuk partai. Ya kita kembali lagi ke habitat sebagai tenaga ahli fraksi. Ya. Tahun 2019 saya kembali lagi mencalonkan diri, izin lagi ke pimpinan, ke keluarga seperti biasa. Ya alhamdulillah diberi nomor urut 1 ya, karena waktu itu incumbent-nya sudah 2 kali, dan di Golkar itu etikanya atau tradisi
muloknya yang sudah 2 periode di kabupaten itu ke provinsi. Maka saya kemarin nomor 2 2014 dan pengurus dari bidang naik menjadi wakil ketua, maka saya diberi nomor urut 1 Untuk di 2019 gitu kan. Dan alhamdulillah tuh 2019 ditakdirkan saya bisa terpilih mewakili Dapil 4. Nah, kalau 2019 berubah Dapil menjadi namanya Dapil 4 gitu ya, oleh KPU dirubah. Kalau 2014 itu Dapil 3, kalau 2019 Dapil 4. tapi dengan beberapa kecamatan yang sama Pak ya. Kecamatan tetap hanya nama dapilnya saja. Jadi dari 3 ke 4. Nah, untuk 2024 mendatang ini seperti apa Pak? Punya visi misi kedepannya agar Kabupaten Tangerang kita ini moto gemilang semakin gemilang seperti itu. Ya, tentu karena saya sekarang sudah aktif juga ada bagian sudah menjadi bagian unsur pemerintahan daerah Kabupaten Tangerang. Maka banyak hal atau banyak PR yang perlu kita selesaikan dan banyak hal yang perlu kita benahi tentunya di wilayah Kabupaten Tangerang yang saat ini sudah baik, tentu ke depan harus menjadi lebih baik lagi kan begitu. Dengan segudang prestasi saat ini ya kita akan terus tingkatkan prestasi itu kan begitu. Nah, 2024 tentu harapan kita ke depan, harapan kami semua dari pengurus Golkar bagaimana Golkar menjadi pemenang pada pemilu 2024 begitu, sehingga perjuangan kita untuk membangun Tangerang itu semakin kuat dan juga bisa lebih mensejahterakan masyarakat Kabupaten Tangerang tentunya gitu. Ya, dan kabupaten harus lebih gemilang lagi kan, gitu. Itu punya pola atau metode khusus Pak memberikan sebuah partai Iya, pasti semua partai punya strategi, punya bisa dibuka ya? punya pola. Ya kalau dibocorkan semua jangan, nanti takut ditiru kan begitu kan. Ini kan strategi kita, jadi ada yang perlu kita sampaikan, ada juga yang tidak perlu kita sampaikan. Yang jelas adalah bagaimana membangun kekompakan, bagaimana membangun soliditas di internal pengurus di tingkat kabupaten sampai ke tingkat bawah ya, ke PDPL, bahkan ke tingkat RT RW ya. Sana itu harus dibangun komunikasi yang baik dengan seluruh jajaran pengurus ya, kalau kita mau menang seperti itu. Pak Skum punya harapan Pak kepada masyarakat khususnya yang mendorong atau memilih opini yang perjuangan suara kita, Ya. Suara kita di dapil daerah pemilihan kita itu mungkin bisa mengangkat sebuah organisasi partai politik yang memang saat ini kita duduki Pak. Ya, saya sih hanya ingin mengajak masyarakat di dapil khususnya dan umumnya masyarakat di Kabupaten Tangerang ya, jadilah pemilih yang cerdas begitu. Pemilih yang cerdas itu ya yang menjaga kekompakan, menjaga kenyamanan, tidak terprovokasi ya begitu ya, logika politiknya jalan kan begitu. Kenapa begitu? Karena ini pesta demokrasi untuk mencari wakil-wakil, mencari pemimpin-pemimpin yang baik kan begitu. Baik, Pak. Ya, artinya bukan yang pintar atau yang pandai Pak ya. Ya, baik, pandai, pintar juga ada perlukan, tapi yang baik dulu lah. Kita cari yang baik. Kenapa yang baik? Kalau pemimpin yang dipilih oleh masyarakat itu baik, insya Allah mereka juga akan baik lagi ke masyarakat untuk membantu masyarakat kita di Kabupaten Tangerang. Maka ya saya menghimbau jaga kondusivitas ya, jangan mudah terprovokasi. Tentunya pemilu ini adalah sarana yang baik. Maka harus kita buat baik juga ya, buat nyaman lah, buat enjoy pemilu itu, jangan dibikin rumit gitu ya, karena ya semua akan selesai begitu. Jadi janganlah kita pemilu ini justru dijadikan ajang adu kekuatan, jangan gitu kan. Ayolah pemilu itu, karena semua orang sudah punya prinsip, sudah punya pilihan sendiri-sendiri gitu kan. Tinggal kita bersaing sehat lebih penting, maju bersama. Iya, itu penting lah. Itu penting, berikan kesejukan di masyarakat kita, baik para calon maupun masyarakat, ya berikan kesejukan ke masyarakat di lingkungan masing-masing, sehingga begitu selesai semua
normal saja dan semuanya kembali ke aktivitas masing-masing. Dan berharap kita terpilih kembali menjadi legislatif. Oh, tentu. Di parlemen atau di DPR. Tentu harapannya begitu, Siap. harapannya begitu. Mudah-mudahan masyarakat masih berkenan mau menerima kader-kader Golkar yang saat ini kembali mencalonkan, termasuk saya di Dapil 4. Tentu berharap masyarakat di Dapil 4 tetap ya istiqomah, terutama yang memang kemarin bersama-sama kita di 2019 tentunya. Konsisten gitu Bang Arde, seperti itu. Terima kasih Pak Amut atas waktunya nih. Boleh, Iya, terima kasih mohon maaf ya, sama-sama. memang kalau kerjaan kita sih gangguin orang aja nih Pak. Oh gitu, Kadang-kadang ya. kalau bicara apa, anggota legislatif kita lagi kumpul, ngomong ganggu nih, mohon maaf. Oh, iya. Terima kasih waktunya. Baik pemirsa setia dimanapun Anda berada, itulah tadi bincang-bincang dengan kita, namun insya Allah berbobot dan bermanfaat buat masyarakat kita. Dengan sekretaris umum DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Tangerang dan juga anggota legislatif dan kembali mencalonkan kembali di daerah pemilihan 4 untuk berapa kecamatan Pak? 3 kecamatan aja, nggak usah bilang banyak lah. 3 kecamatan di 4. Semoga apa-apa yang menjadi harapan beliau dan harapan masyarakat Kabupaten Tangerang menjadi kenyataan. Amin. Dari 3 Raksa Kabupaten Tangerang, saya Ardiansa dan Kamil Minta Kosasi kali di Kalimantan ini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangan. Sampai jumpa di channel yang sama dan tentunya dalam waktu yang berbeda.